Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita hari ini adalah Jangan Memandang Muka. Ayat yang menjadi perenungan kita pada hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 1-13. Yakobus 2 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzinah," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Perikop yang kita baca seringkali menjadi bahan renungan yang menasihatkan kita untuk tidak memandang rendah orang-orang miskin. Ayat 4 mengatakan, jika kita membeda-bedakan orang dan memperlakukan mereka berdasarkan perbedaan itu, kita disamakan sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Kata membedakan pada ayat ini jelas berarti kita membuat diskriminasi. Seringkali diskriminasi dikaitkan dengan perlakuan merendahkan orang atau golongan tertentu karena adanya perbedaan status atau ras. Orang kaya merendahkan orang miskin. Ras mayoritas merendahkan ras minoritas, dan seterusnya. Namun, seringkali kita lalai menyadari bahwa sikap diskriminasi juga bisa berlaku sebaliknya. Ketika kita merasa minder dan menolak untuk bergaul dengan orang-orang yang dianggap lebih dari kita. Sebenarnya ini juga termasuk dalam sikap membeda-bedakan orang. Ayat 4 jelas menyatakan bahwa tindakan seperti ini dikategorikan sebagai tindakan hakim dengan pikiran yang jahat. Sikap menghakimi bukan hanya berarti seseorang merendahkan orang lain, tetapi juga bisa berlaku untuk orang yang berlebihan mengagung-agungkan orang lain sampai-sampai terjadi perbedaan perlakuan di luar batas kewajaran. Atau bisa juga sikap yang berlebihan mengagung-agungkan orang tertentu menyebabkan orang tersebut merasa minder dan tidak mampu berbuat sesuatu. Seringkali di gereja kita diajak untuk terlibat dalam pelayanan. Banyak di antara kita menolak dengan alasan, "Saya belum pandai melayani. Saya tidak punya banyak waktu. Hidup saya masih banyak dosa." Dan segudang alasan lain untuk menolak ajakan pelayanan. Karena kita melihat orang-orang yang sudah berlayanan seringkali memiliki banyak kelebihan. Sikap seperti ini bisa dikategorikan membeda-bedakan diri sendiri dengan orang lain. Dengan demikian, kita telah berlaku sebagai hakim atas diri sendiri dan membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita.
Poin menarik selanjutnya dari perikop yang kita baca hari ini terletak di ayat 5. Yakobus menegaskan bahwa Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Hal ini sejalan dengan khotbah di bukit. Dalam Matius 5 ayat 3 Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Kita perlu ingat makna kata miskin di sini bukan melulu hanya berarti miskin secara harta, tetapi lebih dimaksudkan sebagai orang yang sadar akan ketidakmampuan dirinya, sehingga orang tersebut berharap hanya kepada Allah. Kata kuncinya adalah sadar bahwa dirinya hanya bisa minta pertolongan dari Allah. Bergantung pada Allah. Orang yang berharap kepada Allah akan selalu mendapat kekuatan ketika menghadapi berbagai tantangan hidup, karena baginya Allah Maha Kuasa mengendalikan kehidupannya. Sebaliknya, orang kaya bukan hanya diartikan sebagai orang yang memiliki banyak harta, tetapi bisa juga orang yang merasa bahwa semua aspek dalam kehidupannya bergantung pada dirinya sendiri. Orang yang tidak mau bergantung pada Allah, berarti orang tersebut tidak percaya bahwa Allah sanggup menolongnya menghadapi berbagai tantangan hidup. Hal menarik selanjutnya terdapat dalam ayat 8-13. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan standar untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu sempurna mentaati semua hukum Allah. Jika seseorang menjalankan hukum utama yaitu kasihi sesama manusia, namun orang tersebut memandang muka, maka orang tersebut telah berdosa. Jika seseorang tidak berzina, namun melakukan pembunuhan, maka orang itu tetap bersalah. Jadi, jika seseorang sempurna ketaatannya terhadap seluruh hukum, namun gagal memenuhi satu saja hukum Allah, maka seluruh ketaatannya tadi akan gugur karena satu pelanggaran. Jika demikian, siapakah manusia yang mampu sempurna hidupnya tanpa melakukan satu saja pelanggaran terhadap hukum Allah? Tentu tidak ada. Oleh sebab itu, Yakobus dalam ayat ke-12 dan 13 mengatakan, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Belas kasihan yang terbesar adalah belas kasihan Allah pada manusia. Hanya karena belas kasihan Allah lah manusia memperoleh anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Allah tahu keterbatasan manusia untuk mentaati seluruh hukum-hukumnya. Allah yang maha adil tidak mungkin berkompromi dengan dosa dan pelanggaran kita dalam memenuhi standar hukum Allah. Namun Allah juga maha kasih yang berinisiatif untuk menanggung dosa manusia, sehingga manusia boleh dilayakkan untuk mengenal Dia. Jika Allah yang begitu mulia saja memilih untuk tidak memandang muka manusia yang berdosa, bagaimana dengan kita dalam memperlakukan sesama kita? Hanya orang yang sadar telah menerima kasih Allah akan mampu mengasihi sesama dan tidak memandang muka. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.